warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Fariansyah, NIM 052, ingin menjelaskan materi kelas 6 semester 2 tentang globalisasi. Pertama yaitu pengertian globalisasi. Pernahkah kamu mendengar istilah globalisasi? Istilah globalisasi pada saat ini sudah sangat populer. Tahukah kamu apa arti globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata global yang berarti mendunia dan kata isasi yang berarti proses. Jadi globalisasi berarti suatu proses masuk ke ruang lingkup dunia. Berikut beberapa pengertian globalisasi yang dapat digunakan sebagai acuan pembahasan, yakni yang pertama yaitu globalisasi adalah suatu proses di mana setiap orang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui radio, surat kabar, majalah, televisi, komputer, internet, dan telepon seluler atau handphone. Yang kedua yaitu globalisasi adalah suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara karena arus teknologi komunikasi dan informasi dari suatu negara. Jadi, dewasa ini tidak ada satu negara pun yang bisa menutupi diri dari pengaruh negara lain. Negara yang satu dengan negara yang lain telah menyatu menjadi satu warga dunia. Yang kedua yaitu globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu ada televisi dan satelit komunikasi. Pesawat televisi sekarang merupakan barang yang mewah, namun menjadi hal biasa. Hampir setiap rumah tangga memiliki televisi, dan televisi menjadi sesuatu yang penting sebab televisi menjanjikan berbagai informasi, info berita, hiburan, musik, sinetron, film, olahraga, dan iklan. Dengan penyajian yang menarik, siaran berita menjadi salah satu mata acara dinikmati para pemirsa. Di samping acara hiburan, olahraga, dan iklan, dengan adanya televisi kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa di dunia. Melalui siaran berita inilah masyarakat terjaring dalam globalisasi. Yang kedua yaitu telepon. Perubahan cepat lainnya di bidang teknologi komunikasi adalah telepon. Dahulu pesawat telepon merupakan barang yang mewah. Umumnya telepon hanya digunakan untuk kepentingan dinas atau bisnis. Suatu biaya pemasangannya pun masih mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Di samping itu, jaringan pun masih sangat terbatas. Itulah sebabnya untuk rumah-rumah masyarakat umum belum menggunakan telepon. Akan tetapi dalam perkembangannya, setelah pemerintah melalui PT Telkom yang dahulu dikenal dengan nama Perumtel mulai memperluas jaringan telepon hingga ke desa-desa, biaya pemasangan dan biaya percakapan makin terjangkau oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, rumah-rumah keluarga mulai banyak memiliki pesawat telepon. Mulai tahun 1900-an, telepon seluler atau handphone hadir di Indonesia. Pesawat telepon ini tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan sinyal sehingga dapat dibawa kemana saja oleh pemiliknya. Perkembangan HP makin cepat, harga murah dan jangkauannya pun makin luas. Kini HP telah banyak digunakan, siapapun dapat memiliki dan menggunakannya. Yang terakhir yaitu komputer dan internet. Dewasa ini suatu alat yang sangat penting untuk memperlancar pekerjaan adalah komputer. Komputer adalah salah satu barang produk modern yang banyak muncul di era globalisasi. Komputer adalah perangkat pengelola data yang mampu membantu kita mempermudah, mempersingkat dan mempercepat pekerjaan. Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk mengetik secara canggih. Dahulu orang mengetik dengan menggunakan mesin ketik manual, mulai dari pekerjaan mengetik,
menghitung sampai pada berkomunikasi. Komputer telah banyak digunakan di kantor-kantor dan perusahaan, bahkan telah banyak digunakan di rumah-rumah. Kini, hampir semua komputer terbaru atau Pentium dapat dihubungkan dengan internet. Internet dapat mengakses atau menerima atau meminta informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai suatu masalah yang terjadi di dunia. Istilah internet adalah singkatan dalam bahasa Inggris International Network. Internet dalam bahasa Indonesia berarti jaringan internasional. Internet merupakan aktivitas di mana seseorang melalui perangkat komputer dapat berhubungan secara pribadi dengan orang lain atau institusi di tempat yang berlainan. Melalui internet, kita bisa saling bertukar informasi dan data, file melalui email atau elektronik mail. Dengan internet, kita juga bisa mengakses atau menerima data berupa informasi yang disajikan dalam format-format khusus yang disebut situs web atau website. Situs web ini menyediakan informasi mengenai suatu hal dan dapat diakses dengan mengetik nama situs yang dimaksud pada komputer. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.